Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sakacca etam manggala muttamanti. Yang termuliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia pimpinan puja bakti, para romo dan ramani yang hadir, para pengurus, panitia, keluarga Wihara Masampati, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara, ramai sekali malam ini ya. Nggak tahu di lantai yang lain ada yang datang nggak? Katanya beberapa lantai ya disiapkan. Ya. Ini lantai 6 ya. Ya, tapi lantai 6 penuh ya. Bapak Ibu Saudara, boleh tahu di wihara ini SPD hari keberapa? 11 19. Berapa Bu? 19. Ya. Cuan juga Leo ya. Bapak Ibu Saudara, saya sudah sepertinya 2 bulan belum pulang ke Wihara Mendut. Ya. Ini SPD terakhir 3 hari. Habis itu pulang. Maunya pulang tanggal 27. Tiketnya diundur sama maskapai. Maju tiketnya. Pesawatnya jadinya terbang jam 12-an. Nggak sempet. Kan ceramah minggu sampai jam 11, betul ya? Kalau nggak makan, mau ngejar pesawatnya pun nggak sempet. Kecuali ceramahnya sedikit aja. Ya. Sakaiji. Ya. 15 menit lalu, kiaseng ya, poi ki ai poi leo. Nggak mungkin ya. Akhirnya ya sudahlah, 28 pulangnya. Dan saya sudah sangat lelah. Ya, sangat lelah, non-stop. Kalau sudah masa SPD ini non-stop. Ya. Sudah ke Tarakan, Denpasar, ke Sydney 11 hari ya. Lalu perjalanan jauh, setiap hari pindah kota, 13 hari non-stop. Ya. Medan, ya, 3 hari terakhir. Jadi Anda pas ketemu saya, energi tinggal 5 watt ini. Jadi kalau Anda juga lelah karena ini hari ke-19, semoga Anda kuatkan diri Anda ya. Karena kita sama-sama lelah. Ya, atau pulang saja ya. Lalu ini sampai jam berapa? 9. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya bawa pelajaran 10 poin, mungkin pas 1 jam, dan tidak berat. Awalnya saya mau bikin modul
Ya, seperti dulu kita pernah belajar semua pegang modul. Saya juga kepengen bolat lewa. Tidak ada tenaga, ya. Lalu Anda jangan pikir kalau saya datang ke Medan saya istirahat. Enggak. Di Medan lebih capek lagi. Karena begitu banyak tamu yang tidak sanggup saya tolak. Ya. Orang tua sendiri saya harus pulang, ya. Kalau ada guru yang datang, teman lama, orang yang pernah berjasa sama kita, saya tidak bisa nolak. Kalau di kota lain nggak ada, ya, nggak ada. Ya. Kalau Anda yang kenal saya sudah lama, minta waktu, saya hampir tidak pernah nolak. Nggak bisa nolak. Comisua, sombong kau puasi tan. Ya, nggak berani nolak. Ya, saya kenal nih Sucipto, ya, teman lama, ya. Ini Bu Suhartini, Bu Suhartina, ya. Ada teman saya juga beberapa. Coba minta waktu, saya berusaha memberikan. Nggak bisa nolak Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu Saudara, saya mau mulai dengan cerita nomor 1. Dan ini menjadi penting karena untuk apa kita perlu belajar sedikit banyak tentang hukum karma, ya, karena banyak yang salah kaprah. Lalu pelajaran hari ini tidak terlalu tinggi. Artinya kalau Anda yang dharmanya sudah tinggi, hari ini Anda sedikit mengalah. Kenapa? Karena namanya kelas dharma itu yang datang itu beragam. Kita tidak bisa nyusun semuanya seneng gitu, ya. Nah, bagi yang sudah pinter, hari ini sebagai pengingat. Bapak Ibu Saudara, sudah lama sekali saya baru menjadi biku. Saat itu saya diajak ke satu kampung di Jawa Tengah, namanya Kulon Progo, ya. Sekarang yang mau berangkat ke Borobudur itu bandaranya turun di Kulon Progo, YIA. Tapi dulu sebelum ada bandara, ya Kulon Progo itu jarang didatangi orang. Sekarang harga tanahnya naik. Bapak Ibu Saudara, ketika itu saya ikut seorang bante senior, tidak ada kegiatan dharma. Bantenya itu datang mengunjungi umat yang mana mereka sudah janjian. Karena saya dari kota Medan, ya, pergi ke Jawa Tengah, kepengen juga melihat kampungnya orang. Berangkatlah, hampir 2 jam perjalanan, lebih kurang 2 jam. Namanya Kulon Progo. Sampai di sana Bapak Ibu, bante seniornya itu bertamu dengan tamu yang sudah mengundang. Saya harusnya ikut masuk. Tapi pas saya jalan-jalan ketemu anak anjing, ya. Saya kalau udah ketemu anak anjing lucu banget, ya. Namanya anak kota, ya. Ya, lihat anak anjing kecil 3-4 ekor, saya ikutin terus, ya. Lucu banget mereka. Sambil lihat mamaknya ada enggak. Ya, kalau ini adik-adik, ya, yang kalau ketemu anak anjing hati-hati, ya. Mamaknya masih galak. Ya, kalau anak anjing itu masih kecil, mamaknya galak, hati-hati. Jadi saya ikutin, saya lihat mamaknya ndak ada gitu. Saya main-main sampai agak jauh. Tiba-tiba datang seorang ibu, umur lebih kurang 50-an, datang ke saya, ya. Lalu dia bilang begini, Bante, saya mau cerita. Kenapa Bu? Kenapa? Bante, saya sudah bunuh ayah saya sendiri. Ya. Saya bunuh ayah saya sendiri. Lalu saya terdiam. Saya tanya, bunuh maksudnya bagaimana? Ya. Lalu ibu ini cerita, Bante, 7 tahun yang lalu ayah saya sakit. Ayah saya sakit Bapak Ibu. Lalu karena cukup parah, dia bawa ayahnya ke tempat yang lebih maju. Maksudnya apa tempat yang lebih maju? Mungkin kalau orang Medan tidak bisa ngebayanginnya. Kalau itu di desa, perlu ke kecamatan, ya, perlu ke dusun. Pokoknya ke tempat yang lebih maju. Kalau di desa kadang cuma ada klinik kecil. Perlu ke kecamatan atau perlu ke kota.
Dan orang desa tidak semuanya punya mobil. Orang kota aja tidak semuanya punya mobil. Jadi untuk bawa ayahnya ke dusun atau ke kecamatan, itu harus pinjam mobil tetangga, minimal bayarin bensin. Itu minimal. Tapi bayarin bensin aja biasanya tidak cukup. Setidaknya uang kopi, ya. Nah, kalau uang kopinya besar, lain kali minta tolongnya gampang. Nah, tolong ini saya mau ke dusun, langsung gerak, ya. Tapi kalau uang kopinya nggak ada, panggilnya harus 4 kali dulu, ya. Bapak Ibu Saudara, dia bawa ayahnya ke kecamatan, ke dusun, tempat yang lebih maju. Diobati, sembuh. Pulang. Minggu depannya ayahnya sakit lagi, tapi tidak separah itu. Melihat karena tidak separah itu, ya udah, klinik di desa aja. Ternyata karena diobati di klinik desa saja, ayahnya meninggal. Atau kita tidak bisa mengatakan begitu juga. Kita hanya bisa mengatakan pada saat itu ayahnya meninggal. Kenapa? Dibawa ke rumah sakit kota kan belum tentu selamat juga. Betul ya? Kadangkala dokternya sudah melakukan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, ayahnya meninggal. Setelah itu semua saudara-saudaranya pulang ke kampung, ngumpul. Semuanya mengatakan hal yang sama. Kamu ini loh yang bunuh bapak. Kenapa enggak bawa ke kota? Kenapa enggak bawa ke dusun? Kamu ini loh yang bunuh bapak. Dan yang ngomong bukan satu. Saudara-saudara yang lain semuanya ngomong begitu. Dengan pemahaman dharma yang tidak lengkap, dia benar-benar percaya bahwa dia yang bunuh bapak. Masuk ke dalam kepalanya. Dan selama 7 tahun dia ketakutan. Kenapa ketakutan? Kalau membunuh ayah hukumannya apa? Karma buruknya apa kalau berbuah? Alam neraka. Aku salah garuka kama. Dia ketakutan selama bertahun-tahun. Lalu pada saat itu ketemu saya yang tidak sengaja, ya, main-main sama dogi kecil itu. Cerita begitu. Lalu saya bilang begini, Bu, Ibu ndak bunuh bapak? Ndak sama sekali. Ibu malahan mau ngobatin bapak. Betul? Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu semua yang datang mendengarkan Dharma hari ini, ingat satu hal. Karma itu dimulai dari niat. Hafal ya? Niat. Ya. Kedengaran sederhana Bapak Ibu, tapi setiap lebih kurang sebulan sekali itu masuk chat WhatsApp saya, nomor tidak dikenal, nanya pertanyaan mengenai karma. Cukup beragam. Bante, saya begini, dengan teman saya begini, terus saya tinggalkan dia begini. Saya karma buruk enggak? Ya. Umat itu sangat sering nanya pertanyaan ke biku, ini karma buruk enggak? Ya, meminta validasi. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara mulai hari ini dapat satu rumusan. Disebut karma buruk kalau niatnya buruk. Ya, niatnya buruk. Kalau niatnya jahat, karma jahat. Niatnya baik, karma baik. Nggak bisa dinilai dari tindakan, tapi dari hati, ya, dari liang sim. Saya kasih contoh. Setiap hari buatin jus, baik enggak? Belum tentu. Dia niatnya biar, ini contoh aja fiksi ya. Jangan menuduh saya jahat ya. Fiksi ini ya. Misalkan dia kepengen mertuanya cepat-cepat jalan. Betul? Ya, enggak tahulah karena benci, karena warisan, entah apa sajalah. Ingin mertuanya cepat-cepat jalan. Dia tiap hari bikinin jus. Sambil ngaduk jusnya dia ngomentarnya apa? Wah, cai lu tiok tijio leo ya. Lu kak koi si ya. Wan sim ya, wan sim. Nah, dalam hati ya. Yang nggak ngerti terpaksa saya terjemahkan ya. Saya tahu kamu diabetes ya. Biar kamu cepet jalan ini, cepet jalan.
sambil ngaduk jusnya. Jusnya campur-campur, nenas, sawi, atau kasih melon gitu, taruh madu, lalu bawalah ke mertua, papa atau mama gitu ya, lim jus lah, jinpo loh. Bu hek teng ya, hek bi teng, ciai bi teng lai. Ya, ndak pakai gula, naruhnya madu. Anda pikir orang diabetes boleh minum madu? Ya ndak boleh juga ya. Ini biar pengetahuan juga ya. Ini direkam juga. Glukosa, gula tebu apa? Sukrosa. Gula susu laktosa, gula buah fruktosa, gula madu galaktosa. Tubuh nggak kenal Bapak Ibu. Begitu masuk ke badan diolah jadi glikogen. Tubuh cuma kenal glikogen, semuanya jadi glikogen ya. Jadi kalau Anda ambil madu dan gula dalam jumlah yang sama, memang madunya itu jadi glikogen lebih sedikit. Katakanlah 10% lebih sedikit. 10% lebih sedikit, tapi madu itu lebih tidak manis daripada gula tebu. Akhirnya Anda nambah juga madunya. Sama aja. Anda cek darah Anda naik juga ya. Bapak Ibu Saudara, bikin jus, hek bi teng cece, hoi kak hoi si ya, aduh. Contoh ya. Saya takut juga ini dipotong TikTok ini. Kasih minum. Karma baik, karma buruk Bapak Ibu? Buruk, karena niatnya buruk. Tapi kadangkala ada loh orang tua sering marahin anaknya. Ya, cara berpikirnya salah. Kenapa? Dia tahu anaknya sudah mau nikah ke luar negeri. Dia sering marahin anaknya. Dalam hatinya apa? Biar anak saya nggak rindu sama saya. Ada loh orang yang berpikir begitu. Tapi itu keliru ya. Mohon jangan ya. Berikan aja kesan yang terbaik untuk anak Anda walaupun dia sudah mau pergi jauh. Nggak usah dimarah-marahin supaya nggak rindu. Tapi orang-orang dulu katanya suka begitu. Katanya ya. Bapak Ibu Saudara, dia marah, tapi niatnya supaya anaknya nggak rindu. Bapak Ibu Saudara, ingat, karma itu rumusnya niat. Karma rumusnya niat. Bahasa palinya cetana. Saudara-saudari, ibu di Kulon Progo ini, begitu saya menjelaskan dengan baik, ibunya menangis tidak berhenti-berhenti. Terima kasih Bante, terima kasih. Dia benar-benar tahu bahwa dia tidak membunuh ayahnya. Lalu saya bilang, ibu ndak bunuh ayah ya bu? Enggak ya. Ibu malahan ngobatin ayah. Bukan karma buruk, karma baik. Malahan sebenarnya saudara-saudaranya yang pulang cuma marah, harus diberi pertanyaan, kenapa, kemana mereka selama ini? Betul ya? Ya, rawat orang tua yang sakit susah loh. Ya, Bapak Ibu Saudara, lanjut. Nah, itu sudah ditelepon ya. Ya, kalau penting diangkat enggak apa-apa ya. Mana tahu proyek 300 juta. Sayang juga itu. Ambil dulu proyeknya, baru masuk dengarkan Dharma lagi, ya. Yang ini bagus sekali. Nomor 2. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya masih diberi pertanyaan klasik sekali. Dan kadangkala memang menjawab pertanyaan ini sulit. Anda juga bisa dapat pertanyaan ini. Kenapa Bante? Beberapa orang yang saya temui beneran senang berbuat jahat, tapi duitnya nggak habis-habis Bante. Sukses sekali. Jin ho mia, ho jia ho kun, kun kun li kuan, jia jia cai kuan. Itu ya. Terbalik kayaknya ya. Ya, jia jia cai kuan, kun kun li kuan. Gitu ya. Nah, ho mia. Kenapa Bante? Padahal orangnya jahat, bisnisnya jahat.
Sebaliknya, saya ketemu orang yang baik. Baik banget. Kenapa? Hidupnya kok susah. Itu klasik Bapak Ibu. Anda bisa jawab, tapi terus terang nggak bisa memuaskan jawabannya 100%. Kalau orang tidak mau yakin, Anda mau jawab kayak apa, enggak klop sejujurnya. Contoh, kita selalu bilang itu adalah kebajikan karma lampau. Betul ya? Kebajikan karma lampau. Lalu orangnya bilang, betul kebajikan karma lampau, tapi kan yang dia lakukan itu jahat sekali. Masa enggak ada sedikit yang berbuah yang jahat itu? Ngerti ya? Kalau saya lanjutkan lebih panjang lagi. Tapi kalau orangnya memang tidak yakin, Anda mau jawab seperti apapun susah banget kok. Tapi saya berusaha menjawab, setidaknya untuk Anda yang mau yakin, ya. Untuk yang tidak yakin gimana Bante? Dengarkan jawaban berikutnya. Ya, jadi untuk yang tidak yakin jangan pulang dulu. Saya jawab untuk yang yakin dulu. Ini ibarat tadi memberi sila, 5 sila dulu, baru 8 sila. Nah, ini yang sudah yakin dulu. Bapak Ibu Saudara, begini. Katakanlah seseorang lahir di keluarga yang sulit. Setelah lahir di keluarga yang sulit, tentu bisa trauma ya, tidak mau sulit. Begitu tamat SMA, dia bertekad, dia berikrar, saya nggak boleh susah, saya harus berjuang. Dia bekerja Bapak Ibu, start 18, kerja keras. Apa aja dia lakukan, belajar dengan baik, diajari orang dia terima kasih, diajak lembur dia mau, semua dia kerjakan dengan baik. Kerja keras, kerja cerdas, kerja benar, lakuin semua. Pertanyaan saya, memungkinkan enggak di umur 30 tahun dia sukses? Ya, 12 tahun. Saya sio monyet Bapak Ibu, hitung sendiri ya, keluarkan tongsu Anda. Saya ketemu umat di Jakarta, umat yang sangat baik, sangat baik. Ini kalau dia dengar rekamannya dia senyum-senyum sendiri. Sio monyet persis saya. Sacap kui hoi ya, mulai lau leo ini ya. Umur 30-an sudah punya pabrik sendiri, berjuang sendiri loh. Dan sekarang support wihara, support acara besar STI, support para Bante senior seumur saya. Tidak sebut namanya ya, kalau orangnya dengar ya anumodana, kita ikut bahagia. Di umur begitu sesukses itu dukung dharma. Bapak Ibu Saudara, tidak heran umur 30, 32, 33 sukses besar. Baik. Lalu orang ini bekerja baik, kalau dia bikin toko, cabangnya jadi banyak. Kalau dia bikin produk, ekspor ke banyak tempat. Sampai umur 40 Bapak Ibu, nggak usah kerja lagi, sistem sudah jalan sendiri semua. Ada orang seperti ini Bapak Ibu? Masih masuk akal ya sejauh ini ya? Baik. Di umur 40 dia nggak usah kerja lagi, duit ngalir sendiri, start diajak bandel. Umur 42 lah, start dia bandel, pergi ke diskotik, minum. Setelah minum apa? Obat. Setelah obat apa? Prostitusi. Saya khawatir ada yang nggak ngerti prostitusi. Bahasa halusnya prostitusi. Ya, saya kasih bahasa kasarnya 1 kali Anda hafal ya.
Ya, main wanita, ya, prostitusi. Semua yang bandel-bandel dia lakoni, dia jalani. Umur 42. Start turun. Ya. Kena obat, kena alkohol, di rumah ribut terus. Kalau mabuk mukul keluarga, mulailah keluarganya mau cerai. Anaknya mau pergi karena dianya jadi error. Betul ya? Kalau nggak minum baik, kalau udah minum hancur semua. Kena obat makin parah, ribut sama orang sampai ke pengadilan dan sebagainya. Tidak heran loh Bapak Ibu, 7 tahun 8 tahun turun. Baik, Anda ketemu dia di umur 44. Masih kaya enggak dia? Masih. Turunnya kan tadi 48 50 ya. Anda turun dia, ketemu dia 44. Dia lagi bandel-bandelnya. Setiap hari prostitusi, obat, apa, diajak investasi yang nggak bener ikut. Lalu Anda mikir, kok aneh songo ya? Dia hidup santai-santai, tidak bekerja, tidak berbuat baik, bisnis nggak bener, langgar sila, tapi kok hidupnya seneng ya? Betul? Tapi sebenarnya duit yang dia pakai itu duit kapan? Ya, duit yang dia perjuangkan umur 18 sampai 42, betul ya? Ya. Lalu Bapak Ibu turun. Umur 50 beliau semua hilang. Harta hilang, reputasi hilang, rumah hilang, keluarga hilang, semua hilang. Lalu kemana dia? Beruntung mengenal Dharma, sering datang ke wihara. Bertahun-tahun bantu wihara. Contoh saja ya, ini fiksi Bapak Ibu ya, nggak ada orangnya ya, benar-benar fiksi. Ya, saya cuma kasih perumpamaan aja, analogi. Dan saya buat analogi ini yang satu kehidupan supaya bisa ditangkap. Kenyataannya hidup tidak sesederhana ini. Ya, orang yang tidak bandel pun ya bisa turun ya. Karena itu berhubungan dengan kehidupan lampau. Cuma supaya gampang kita cerap, saya kasih contoh yang hanya satu kehidupan. Ya, kadangkala kalau karma buruk lampau itu berbuah, nggak ada salah yang kita lakukan, juga bisa turun. Begitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Di umur 50 sangat rajin datang ke wihara, bantu wihara, bersih-bersih aja mau, ndak gengsi. Padahal wihara sudah punya karyawan ya. Pas rame dia bersih-bersih apa, bantu nyusun asana. Kadang-kadang bantu orang parkir mobil. Baik sekali ini Aceh, baik sekali. Tinggallah dia di wihara, sering datang ke wihara sampai umur tua. Anda ketemu dia di umur 57. Apa yang Anda sebutkan? Cekai Aceh, aneh ho colang, aneh ho lo iro, kok aneh cica mo, kasian, mana unya hukum karma, ile bantia bijato si sokong wae, ya. Tapi Anda lihat hari ini dia baik, dia sedang menjalankan keburukan dari apa yang dia lakukan kemarin. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Kira-kira seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu bagi kita yang yakin pada hukum karma, kalau Anda melihat orang yang gampang hidupnya padahal belum baik, Anda ingat cerita ini. Tapi kan masih ada tadi segelintir orang yang mau diceritain gimana pun gak mau yakin. Betul ya? Lanjut. Contoh kedua, minum dulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini
Ini kisah nyata. Mohon maaf, semuanya harus dirahasiakan. Ya, jadi cerita ini sangat tidak lengkap, tapi kisah nyata. Saya ketemu seorang Aceh. Lalu dia curhat ke saya, 4 mata, nggak ada yang tahu. Mungkin cerita ini keluarganya pun nggak tahu. Ya, dia cerita begini, Bante, saya dulu waktu muda kepengen sekali kaya, saking kepengen kaya, apapun saya kerjakan, nggak mau tahu saya. Yang penting saya bisa sukses. Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia berangkat kerja di segitiga emas. Tahu segitiga emas? Ya, perbatasan Laos, Kamboja, Thailand ya. Anda coba cek Google ya. Mungkin saya keliru ya. Ya, tapi kalau tidak keliru, Laos, Kamboja, Thailand. Dan di sana itu tempat penanaman kokain kalau saya tidak keliru. Tidak tahu kalau sekarang. Ya, Bapak Ibu Saudara, berangkat kerja di sana. Dapat uangnya banyak. Apapun yang disuruh nggak boleh nolak, itu syaratnya. Anda mungkin berpikir, ya mungkin jadi supir bawa kokain ya, ganja, apalah gitu ya, barang ilegal, penyelundupan. Satu ketika dia disuruh melakukan pekerjaan yang sangat keji. Dia tidak bisa nolak. Dia lakukan juga. Apa itu Bante? Saya tidak sanggup cerita itu. Tapi kalau Anda mau nanya, membunuh ya Bante? Lebih jahat. Itu aja yang bisa saya beritahukan. Lebih jahat dari membunuh. Anda pikirkan sendiri. Kenapa Bante tidak mau jelaskan? Tidak, ada rekaman. Ya, saya menghargai bapak ini dan keluarganya. Jadi nggak ada detailnya. Hamang Bante, bokong hamang-hamang, gitu ya. Jahat sekali. Dia sendiri tahu itu jahat, tapi dia nggak bisa nolak. Lebih jahat dari membunuh. Anda pikirkanlah sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya ketemu bapak ini, dia sudah sepuh. Lalu dia sudah sangat sukses, ya, sudah sepuh. Cip-cap kui hui lah. Ya. Yang Hokkien oh aja ya. Ini kong kak sensitif tampuk dah. Wan chu ya. Wah. Ho chia kalau pai tiao. Pempek ya. Nah, lanjut hona oh ya. Bapak Ibu Saudara, sukses. Ngomong ke saya 4 mata. Bante. Yang Hokkien walau. Wah bu xiong sin agama Bante. Saya bu nyai lah. Lang coy. Kongko. Tapi kau cepung ai kong nami. Bante ya. Waku caco ane je pai su. Tong kimwa ane kangko. Ai cha e keng pun kia. Kia siap to. Je chia pun kia. Engka je poiki. Je bus pun engka. Kalau engkau kicunya lah, jip cai keng pun engkau. Tong kim wa emu ya. Ikong wabu siang sin agama, tapi lu kok kiale tio. Tio, saya siang kak kong Bante ya, wabu siang sin kui lah, sit tian lagi Bante ya, lu kiaseng lah, tio. Kak langkong wabu siang sin kui sit tian lagi Bante ya, lu kiaseng lah.
Tapi lo bosong singkui, bola bante wak yang siak toa. Nah, kayak gitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya lanjut cerita kedua. Yang ini bagus, min yang Hokkien Wa. Yang kedua, saya pernah diajak seorang ibu-ibu sangat luar biasa. Ya, ibu ini bawa para biku, nggak boleh detail juga, ya, nggak sebut nama juga, ya, karena saya nggak izin sama orangnya. Bu, boleh nggak ambil kisah Anda jadi contoh ceramah? Saya nggak nanya, ya, jadi saya bikin samar-samar lah, ya. Tapi ini kisah nyata, saya ngalamin sendiri. Bapak Ibu Saudara, ibu ini bawa rombongan mau ke luar negeri dengan niat yang baik, ya, niat yang baik. Berangkatlah kita. Bapak Ibu Saudara, sepanjang di perjalanan saya bingung. Ibu yang berdana untuk semua kegiatan ini jalan paling belakang. Mungkin Anda bingung ya, kegiatan apa Bante? Comi suai cut kok ya. Yang Hokkien Wa tampuk lah ya. Isi dana hohoisyo, check up kesehatan, ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi sing pin cia siang Medan lang lo. Kong rahasia wa pen Hokkien Wa. Tapi ulang esyo sim lo ya, tang si ulang kong ya lang po ya dia Hokkien Wa ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, ibu ini selalu paling belakang. Saya jadi penasaran. Biasanya kalau orang memimpin, maka dia jalan paling depan, paling belakang. Saya ikut, saya penasaran. Kenapa dia paling belakang? Saya lebih pelan, pengen tahu ya. Saya jalan pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Ibunya makin pelan. Nggak ketemu. Akhirnya apa? Saya masuk kamar mandi. Cuci tangan ya. Bersih-bersih, keluar lagi. Ibunya sudah di depan saya. Bapak Ibu Saudara, tahu ndak ibunya melakukan apa? Ternyata dia itu punya angpau segepok. Semua karyawan di airport angpau, angpau, angpau. Janitor yang bersih-bersih ya, janitor angpau. Satpam security angpau. Semua dapat angpau. Luar biasa ya. Lalu angpaunya habis. Saya mikir, angpau liau-liau ya. Belum Bapak Ibu, kiri jatuh lagi kok. Satu gepok lagi. Iya, angpau terus sampai pesawat. Pertanyaan saya, silahkan Anda mau tidak yakin hukum karma, silahkan. Tapi Anda tidak bisa menipu diri Anda sendiri. Kira-kira ketika nanti sudah sepuh, sudah senior, sudah tua, umur sudah 80-an, lutut sakit, pinggang sakit, paru sakit, usus sakit, misalkan ya, kira-kira orang seperti apa yang lebih bahagia? Ngerti? Apakah yang pertama atau yang kedua? Sedang berdana untuk sangga, angpau untuk banyak orang. Kalau saya meyakini orang yang sebaik ini, ketika dia berumur tua, tidak ada penyesalan dalam kehidupan. Betul ya? Nggak ada penyesalan. Hidup ini sudah baik. Umur sudah 70-an, 80-an, keriput. Anda sih belum tua, sama saya juga belum tua. Tapi saya sering ketemu orang tua. Kalau orang sakit cari siapa? Saya. Ya. Nah, Anda belum lihat itu betapa mengerikannya ketika umur sudah dekat. Tapi kalau Bapak Ibu banyak kebajikan, percaya saya, Anda akan tersenyum. Ya. Bapak Ibu Saudara, semoga contoh dari dua orang ini
membangunkan kita semua. Kalau ada segelintir orang yang hadir di sini atau nanti lewat rekaman tidak pernah bisa yakin hukum karma, tolong renungkan kembali kisah saya, ya, dan ingat satu kalimat, penyesalan selalu datang terlambat, ya. Penyesalan selalu datang terlambat. Lanjut. Ada dua yang bagus. Ini sudah 8.30 sebentar lagi Bapak Ibu. Ya, ada dua poin yang bagus, ringan saja. Bapak Ibu, sebelum saya lupa, saya minta semuanya menghafal ya. Bante, karma itu bagaimana sih Bante? Hafal semuanya ya. Berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. Gampang ya. Berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. Atau supaya lengkap, karena tadi kita sudah belajar rumusannya. Berbuat baik, niat yang baik, berbuah kebahagiaan. Berbuat jahat, niat yang jahat, berbuah penderitaan. Melalui apa Bante? Pikiran, ucapan, perbuatan. Baik. Yang ini penting Bapak Ibu. Hukum karma itu tidak seperti an eye for an eye and a tooth for a tooth. Ingat ya, hukum karma nggak seperti itu. Apa artinya Bante? Jadi ada satu peribahasa bahasa Inggris, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum karma nggak seperti itu. Jadi Anda jangan berpikir kalau seseorang membunuh, maka nanti di kehidupan yang akan datang dia dibunuh. Enggak seperti itu. Dia bisa saja membunuh. Di kehidupan yang akan datang lahir cacat, sakit-sakitan ya, sedikit-sedikit sakit, badannya rentan sekali, melakukan apapun gagal, nggak ada yang suka, ketemu orang aja orang udah benci, kira-kira begitu ya. Jadi karma itu nggak berbuah linier. Dan Anda sangat perlu tahu ini supaya Anda tidak diprank sama orang ya. Oleh karena itu kalau Anda berbuat baik nggak usah takut. Kebaikan itu juga bisa berbuah menjadi macam-macam. Contoh, kalau ada seseorang Bapak Ibu, orang ini baik, lalu dia bertekad, saya mau berdana 1 ton beras setiap bulan. 1 ton berapa kilo? 1.000. Beras sekarang berapa? 15.000. 1 ton berapa? 15 juta. Nah, masih masuk akal lah ya. Orang berdana 15 juta sebulan, bisa lah ya. Baik, 1 ton beras per bulan sampai dia meninggal. Katakanlah 60 tahun dia berdana. Apakah di kehidupan yang akan datang tohami pun botan tanbi cehangnya? Wah, mungkin ndak mungkin, betul ya. Mau sekolah nggak usah sekolah, pokoknya kamu lahir jadi anak mama, tugas mama cuma kasih nasi. Minta mainan nggak dapet, tancek wapui. Tohami pun tancek wapui. Bukoling ma, Tio. Ingat ya, nasi yang dia berikan itu nolong nyawanya orang loh. Ya, kalau orang sudah sangat tidak mampu, dengan dapat beras itu mungkin uang dia bisa untuk beli obat, betul ya? Uang dia bisa untuk uang sekolah anaknya. Dia udah nggak usah beli beras. Artinya beras itu mungkin menjadi obat. Beras itu mungkin menjadi pendidikan. Orang ini ngasihnya beras Bapak Ibu 65 tahun, tapi di kehidupan yang akan datang berbuahnya apa? Kebahagiaan, bukan beras. Ya. Jadi kalau barang Anda sering hilang, Anda jangan cuma bilang, mungkin dulu saya suka mencuri.
Bisa jadi, tapi nggak selalu seperti itu ya. Orang yang membunuh ya bisa jadi juga di kelahiran yang akan datang dia dibunuh, ya ikut perang tertusuk mati. Jalan di jalan raya ada gangster tembak-tembakan kena dia mati. Tapi nggak setiap kehidupan dia terbunuh. Dan tidak semua karma buruk itu hanya bisa berbuah di dalam satu hal. Bapak ibu saudara, mohon ingat itu untuk waktu yang lama. Tidak seperti mata ganti mata, tetapi berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. Nomor 5. Yang ini mendalam Bapak Ibu ya. Yang ini mendalam. Minum dulu ya. Anda silahkan minum kalau bawa air ya. Yang ini mendalam ini. Ya, kita istirahat beberapa detik ya. Kita punya 2 hari Bapak Ibu ya, jadi tidak terburu-buru. Apa poin yang tidak tersampaikan bisa lanjut besok ya. Semoga besok Anda hadir lagi. Kalau yang tidak hadir nanti bisa dengar dari rekaman. Sudah siap? Yang ini mendalam loh ini ya. Siap-siap ya. Kalau yang lain Anda mungkin sudah mengerti. Jadi kalau yang dari tadi berpikir, ini wah bimpik leo bante, ini pun wah bimpik leo, ini pun wah bimpik leo. Hayo kalau bimpik leo cai mien lai. Kita masuk yang ini ya. Yang ini calling lah. Bui bimpik ya. Bapak Ibu Saudara, nanam padi tumbuh padi, nanam mangga tumbuh mangga. Setuju? Setuju ya? Bisa enggak nanam mangga tumbuh pepaya? Enggak. Enggak bisa. Baik. Setuju enggak? Nanam kebencian tumbuh kebencian. Nanam keserakahan tumbuh keserakahan. Deal? Deal ya? Anda yang bilang ya? Siap-siap ini ya? Deal? Deal ya. Baik. Ini agak mendalam ya. Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang datang berdana makan, contohnya ke biku, boleh enggak dia beli nasi goreng yang bagus, cepat cenge capui, hotel bante, gitu ya, nasi gorengnya 100.000, bagus punya, bawa, lalu dia berdana, lalu harapan di hatinya, semoga setelah berdana toko saya jadi 10 cabang. Contoh ya, ini nggak boleh pulang semuanya ya. Kalau pulang Anda salah paham, harus dengar sampai habis ya. Semoga toko saya yang 3 cabang bisa jadi 10. Lu kuala yang cepat cenga, ai wacap ema. Holiao ya. Bawa 100.000 mau ganti 10 miliar. Boleh? Boleh, boleh. Anda bilang nggak boleh, nanti nggak ada yang datang ke wihara. Betul ya? Boleh.
Kalau mau jujur, berapa banyak orang datang ke wihara berdana supaya rezekinya lancar? Betul ya? Kalau disuruh angkat tangan, siapa yang pernah? Nggak usah angkat ya, nggak usah. Datang ke wihara berdana berbentuk apapun, ke Bante, ke kotak dana, dana buku, pembangunan, rupang arca, berharap rezekinya lancar. Ada. Saya juga angkat tangan. Nah, lihat, fair ya? Ya, dulu saya juga jualan ya. Hibang capai target, kan begitu ya? Ya, berdana. Baik, tidak apa-apa. Jangan Anda salah paham. Makanya tadi dengernya harus sampai habis. Kalau dengernya cuma setengah pulang, besok ketemu temannya semua diinterview. Ada umat baru sinlang lu kimui kok ilai comi. Acia. Wah, lu jarujak ya hoci ah. Lu dana rujak comi. Wai sing li bu sui kina. Tia kong dana leo sing li esui. Dosa lu karma buruk. Enggak ya. Makanya denger sampai habis ya. Bapak ibu saudara, bagi umat yang baru belajar itu sangat lumrah dan sering itu menjadi benar ya. Sering itu menjadi benar. Sudah berdana beneran rezeki jadi lancar. Benar. Datang ke wihara rezeki jadi lancar. Benar. Kenapa? Karena wiharanya tempat orang baik. Di wihara banyak para dewa ya. Bisa jadi dia terlindungi. Bisa jadi para dewa bersimpati. Dia dapat rezeki. Atau dia menanam kebajikan, karma baiknya berbuah. Tapi kalau tidak hati-hati, keserakahan bisa ikut bertumbuh. Terkhusus yang ikut Dhamma Class malam ini. Maksudnya apa? Anda sampai datang ke Dhamma Class berarti Anda bukan umat pemula lagi. Betul ya? Mari kita naik satu level. Naik satu level. Yaitu apa? Berdana untuk memperindah batin. Saya akan jelaskan. Anda yang penting jangan pulang aja. Jangan pulang, jangan ngantuk. Tampuk kok, kau tiam leo, mai huan lo. Ya, sudah mau jam 9, Anda pasang semangat. Bapak ibu saudara, begini. Cobalah mulai hari ini Anda berlatih. Setidaknya 50%. Bisa 60% bagus. 70% lebih bagus. Mungkin kalau untuk 100% sulit ya. Setiap Anda berdana berbuat baik untuk hal apapun, alasannya apa? Agar mereka berbahagia. Ngerti? Titik. Anda bawa makanan, ada Bante Panyawaro besok ya. Dana, cobalah. Semoga Bante sehat. Begitu ya? Kita bawa ini makanan yang sehat. Semoga dalam hati, nggak usah semoga Bante sehat. Itu belakang antri Bapak Ibu ya. Dalam hati cepet-cepet atau sebelum sambil ngantri ya. Semoga Bante Panyawaro sehat selalu. Semoga makanan ini mendukung kesehatan beliau. Semoga beliau bahagia. Semoga itu ada di 70% pikiran Anda. Ya. Kenapa Bante sisain 30%? Saya yakin kok nanti di ujung-ujung hibang cabang pencap kai kan gitu ya. Tapi ya setidaknya Anda sudah tulus di depan ya. Ya, lanjut. Kenapa harus begitu Bante? Karena ada satu hal yang tidak bisa dibohongi. Yaitu apa? Menjadi baik dari dalam diri. Contoh ya, Bapak Ibu Saudara yang di sini, ada 2 orang datang bawain Anda minum, lalu ngucapin selamat datang. Simple ya. Ketemu orang ini, kasih air minum, selamat datang. Tapi pasti Anda pernah, mungkin tidak pas pengalamannya ini,
Tapi Anda pasti pernah dua perilaku yang sama, satu perilaku yang sama dari dua orang ini, tapi Anda bisa membedakan. Orang pertama Anda mengatakan apa? Ya, dia sopan ya, saya dikasih air. Tapi anak yang kedua Anda bilang begini, saya gina cia kuaya. Ngerti? Anak ini baik loh. Padahal aksinya sama. Lalu kita nanya, kamu kenapa bilang dia baik? Enggak tahu. Tapi saya bisa merasa anak ini baik banget anaknya. Ngerti? Tahu enggak kenapa Bapak Ibu? Karena apa yang ada di pikiran kita itu terpancar dalam body language. Kadang kasar sehingga Anda bisa terlihat, ya. Contoh kalau orang sudah marah terlihat enggak? Terlihat. Orang sudah kesel terlihat? Terlihat. Dan Anda tidak tahu, orang yang benar-benar baik itu terlihat. Mungkin tidak semuanya terlihat dan mungkin tidak semua orang mampu melihat. Tapi saya yakin di ruangan ini ada yang ngerti dengan saya, ya. Anda bisa melihat orang ini benar-benar baik. Dan orang seperti ini kemanapun didukung orang. Kemanapun didukung orang. Pertanyaan saya, apakah itu karma baik yang berbuah? Dia bahkan gak perlu berusaha. Apa maksudnya gak perlu berusaha? Dia punya guru, dia gak pernah beliin gurunya hadiah, gak pernah melakukan sesuatu yang berlebihan, biasa saja. Murid-murid yang lain semua ngasih hadiah, ngasih kado, ngelakuin sesuatu yang lebih, tapi guru selalu paling sayang sama yang ini. Bukankah itu karma baik yang berbuah? Ya. Tapi bagaimana ada orang yang seperti ini? Itulah mereka yang menjadi benar-benar baik. Lanjut. Sekarang Bapak Ibu bayangkan Anda adalah seorang guru. Gantian. Anda adalah seorang guru. Datang seorang anak ke Anda. Lalu dia bilang begini, Ko, Ci, Pak, Bu, kok semua orang itu nggak suka saya ya? Saya harus bagaimana? Apa yang Anda minta ke dia? Secara dharma. Latihan berdana. Betul? Ngerti? Nangkep? Pelan-pelan ya. Anda minta dia latihan berdana. Ingat ya, berdana itu bukan artinya memberi uang ya. Itu bahasa Indonesia ya. Tolong diganti kalau ada yang menganggap berdana artinya memberi uang. Berdana dalam bahasa Pali artinya pemberian. Memberi itu bisa memberi materi, bisa memberi nasihat, bisa memberi bantuan apa saja, ya. Menolong orang itu berdana. Bapak Ibu Saudara, orang ini datang ke Anda, lalu dia bilang, saya nggak tahu kenapa semua orang itu nggak pernah suka sama saya. Lalu Anda lihat karakternya oke-oke aja, tapi auranya itu loh, ya, orang selalu nggak nyaman dengan dirinya. Mau minta dia berpraktek apa Bapak Ibu? Salah satunya adalah berdana. Tapi setelah ini Anda ngerti maksud saya. Dia tidak boleh berdana yang level 1. Dia hanya bisa berdana yang level 2. Anda minta dia, kamu membantu orang. Dan setiap kamu membantu orang, kamu tidak boleh mengharapkan apapun. Kalau kamu bisa lakukan itu 1-2 tahun, semua orang akan mulai suka sama kamu. Aura kamu akan berubah. Ngerti ya? Jin me, jin. Lu bosyong sinumui, ko sucipto. Nah, teman saya ya. Waduh, saya ngambil nama Koko ini nggak permisi ya. Ini masuk rekaman seumur hidup loh ini kok. Ya. Bapak Ibu Saudara, lalu dia lakukan. Dia bantu orang. Dia bantu orang. Dia belajar untuk tidak meminta imbalan, tidak meminta pengharapan. Anda bisa rasakan ini. Kalau dulu Anda tidak pernah berdana, ngasih 10.000 aja simtnya.
Saya yakin di ruangan ini ada yang seperti itu. Ngasih 10.000 aja keinget-inget, ya toh? Tapi Anda sudah senang berdana, Anda sudah lakukan bertahun-tahun ya. Anda lihat anak kecil jualan koran ya, kasihan, Anda kasih 20.000, nggak usah balik dek. Atau mungkin Anda kasih lebih banyak lagi. Lalu Anda lihat batin Anda, merasa berat? Enggak. Kok bisa? Berkembang. Batin itu menjadi lebih indah. Batin itu berkembang. Bapak ibu saudara, anak ini ikut nasihat Anda. Dia bantu orang. Dia nggak mikir supaya saya dapat rezeki, supaya apa? Enggak. Dia setiap membantu orang, kita ngajarin dia. Setiap kamu bantu orang, keluarkan mantranya. Semoga Anda berbahagia. Semoga Anda berbahagia. Awalnya dia nggak ngerti. 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, setahun, dia menjadi berubah. Satu hari dia datang ke wihara. Kita lagi nyusun asana. Cepet-cepet dia bawa asana, susun. Nggak ada pengharapan. Senyum, dia happy. Semoga yang duduk berbahagia. Kita lihat anak seperti itu. Apa yang ada di benak Anda? Sekaya Gina Chin Hoa. Betul? Setelah 1 tahun dia melakukan itu, semua body language, raut wajah, mimik wajah, semua berubah di level alam bawah sadar. Dan itu salah satu hadiah terbesar dari berdana. Setelah dia punya aura itu, mulailah muncul keanehan. Apapun yang dia kerjakan, sukses. Hokin awalang kong kami ulang cai, tio. Ulang cai, cow kami pun sing icina ulang cai. Tapi Anda selama ini nggak tahu, kok bisa? Salah satunya Anda adalah ini, membantu berdana untuk memperindah batin. Bapak ibu saudara, panjang sekali yang saya jelaskan, tapi karena ini sangat penting ya, semoga menjadi konsep hidup Bapak Ibu seumur hidup. Mulai hari ini kalau Anda berdana membantu orang, mulailah untuk belajar. Semoga mereka berbahagia ya. Tidak 100% tidak apa-apa. Ya, setidaknya itu ada di pikiran Anda. Anda jadi orang yang sangat indah. Keenam Bapak Ibu, kita cepat-cepat, tinggal 10 menit. Itu ya. Bapak Ibu Saudara, cepat-cepat saja. Karma orang tua tidak turun ke anak. Ingat ya, karma orang tua tidak turun ke anak. Itu keyakinan kita orang Tionghoa. Keyakinan itu baik tapi salah. Saya ulangi, keyakinan itu baik tapi salah. Kenapa baik? Orang zaman dulu kalau ingin meminta seseorang bertobat, kita ngasih tahu dia, lumai copai, ucoye lo, gitu ya. Kamu jangan berbuat jahat, ada karma buruknya. Mungkin dia tidak takut. Dia menjawab apa? Apa boleh buat? Ini demi keluarga saya. Begitu ya. Tapi orang-orang zaman dulu tahu, setiap orang tua yang baik paling sayang dengan anak. Orang tua yang baik ya, ada juga orang tua yang tidak baik. Semua orang tua yang baik pasti sangat sayang anak. Ketika diberitahu para leluhur kita, ketika memberitahu jangan berbuat jahat, nanti kena ke anak, mereka mau bertobat ya. Beberapa kali sebagai biku saya dengar ungkapan dari umat, Bante dulu saya bandel Bante, begitu lahir anak pertama saya berhenti semua. Kenapa? Sayang sama anak. Jadi pemikiran bahwa karma turun ke anak, niatnya baik, tapi secara dharma tidak begitu ya. Orang tua mengalami atau menjalani karmanya sendiri-sendiri, anak menjalani karmanya sendiri-sendiri. Tapi kadangkala kita bisa menemukan orang ini mencuri, ketahuan, dipecat, jatuh, melarat. Pertanyaan saya, kalau orang tuanya melarat, anaknya ikut susah enggak? Susah. Disitulah kita berpikir,
orang tua berbuat jahat juga kena ke anak. Tapi kalau kita punya mata batin Bapak Ibu, kita lihat karma dari anak yang ini, ternyata anak ini dulu juga berbuat jahat. Dan hari ini dia sulit, ikut ayah ibunya sulit, itu ternyata sinkron dengan karmanya. Jadi itu adalah karma anak itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Anda tetap akan menemukan orang yang orang tuanya jahat, anaknya baik-baik saja. Betul? Anda bisa ketemu, Anda cek aja di masyarakat, ya. Atau orang tuanya baiknya bukan main, anaknya kesulitan, ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya mau menyampaikan ini sebagai yang nomor 7? Karena ini sangat penting. Kalau ada di ruangan ini, Anda yang merasa Bante waco hami pun besengkong, waco hami pun besengkong, si wai tiai salah lai, wai mak salah lai. Jangan berpikir begitu, ya. Kalau hari ini yang kita kerjakan belum bagus, belum terlalu lancar, jangan salahkan orang tua. Secara dharma, karma adalah milik masing-masing. Cobalah Anda tanya diri Anda, kenapa saya belum berhasil? Menyalahkan orang lain itu tidak pernah ngasih solusi, ya. Lebih baik kita cari salahnya apa. Bapak Ibu Saudara, saya habis di sini, ya. Sisanya untuk besok aja. Bagaimana kalau saya terima 2 pertanyaan saja sebelum pulang, ya? Silahkan yang mau bertanya. Nah, langsung 2 ya, silahkan. Tadi yang di depan siapa? Sepertinya depan 1, belakang 1. Silakan bagi umat yang ingin bertanya, diberikan kesempatan untuk 2 pertanyaan. Selamat malam semuanya. Nama budaya Sotihotu Wandami Bante. Namo Buddhaya. Jadi saya mau tanya Bante, kalau misalnya kita berbohong untuk niat baik, itu niatnya untuk menguntungkan diri sendiri sama orang lain tuh gimana menurut Bante? Mungkin itu sih. Anumodana, terima kasih. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus, ya. Bante boleh nggak berbohong demi kebaikan, ya? Pertanyaan saya, Anda tadi sudah barengan mengatakan musawada weramani, gitu ya. Sika padang sama diami. Tapi mungkin ada yang bilang, wah butoi kong kok Bante, wah tiam-tiam. Wah kong pak hange Bante. Cetesi wah skip. Uliau kangko, ya. Baik. Jawabannya adalah, dengar baik-baik, ya, dengar baik-baik. Hukum karma itu tidak seperti hukum di agama lain. Dalam artian, kalau dalam dharma yang dihitung itu adalah dampak kerugiannya. Sama-sama berbohong, si A, si B, si C. Tapi dampak kerugiannya berbeda, karma buruk yang berbuah itu berbeda. Contoh, si A berbohong. Bohongnya apa? Dia berbohong karena, ini saya sih sebenarnya waktu kecil, ya. Kok ada preman kok mau, ya. Zaman dulu, ya, saya masih kecil. Dek, atau ibu, nyonya, itu panggilnya nyonya, ya, saya masih ingat. Nyonya, sore-sore, ya, pasti saya disuruh, dek kaikong mama buti. Ya, kasih tahu mama nggak ada. Saya keluar, saya jago juga saya, ya. Kasih agak lama dulu ketuk pintunya biar meyakinkan, katanya begitu, ya. Saya keluar, bang, mama nggak ada. Beneran, bohong dosa loh, beneran, mama nggak ada. Meyakinkan saya, pergi dia. Itu yang A. Yang B, dia berbohong, dia menipu
sampai orang ini kehilangan hartanya 3 miliar. Jangan main-main loh. Kadang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, bahkan 500 juta itu bisa sudah uang orang semuanya. Betul ya? Dia bisa loncat ke laut loh setelah itu. Jadi dari berbohong, menipu, menghilangkan harta